I just had to let you know you're. Oke, kali ini kita akan belajar structure TOEFL skill 1. Be sure the sentence has a subject and verb. Salah satu masalah yang ditemukan adalah sebuah kalimat tidak memiliki subjek atau tidak memiliki verb. Kalimat yang lengkap harus terdiri dari satu buah subjek dan satu buah verb. Nah, kita lihat contoh soal. Example 1, ... was picked up for miles on the freeway. Nah, cara mengerjakan soal ini adalah kita harus analisis dulu apakah kalimat ini memiliki subjek dan verb. Nah, di sini ada verbnya yaitu was picked up. Lalu kita analisis lagi. Ternyata dalam soal TOEFL kali ini itu tidak ada subjeknya. Jadi otomatis untuk opsi A yesterday dan opsi B in the morning itu salah karena yesterday dan in the morning itu merupakan kata keterangan atau adverb. Sekarang tersisa opsi C dan D. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Was pick up merupakan kata singular yang gandengannya I, he, she, it, or name. Pokoknya apa saja yang jumlahnya satu atau tunggal. Otomatis jawaban C adalah jawaban yang paling tepat atau yang paling benar. Skill 2 ini lanjutan dari skill 1. Be careful of object of preposition. Nah, apa itu object of preposition? Sederhananya adalah sebuah kata benda atau pronoun yang letaknya setelah preposition atau kata depan. Beberapa contoh kata preposition adalah in, at, of, to, by, behind, on, dan lain-lain. Nah, kumpulan kata tersebut biasanya diikuti dengan kata lagi. Kata-kata itu disebut sebagai object of preposition. Jadi, preposition ini punya gandengan atau pasangan yaitu object of preposition. Biar lebih paham, mari kita lihat contoh kalimat di sini. After his exam, Tom will take a trip by boat. Di sini kita identifikasi bahwa ada dua preposition, ada after dan ada by. Nah, kedua kata tersebut diikuti dengan kata-kata lagi. Ada his exam, ada boat. Kata-kata inilah yang disebut sebagai object of preposition atau gandengan dari preposition itu. Pertanyaannya, kenapa kita harus hati-hati dengan object of preposition ini? Karena object of preposition seringkali dimaknai sebagai subjek kalimat, padahal bukan. Object of preposition, object of preposition, bukan subjek kalimat. Biasanya seringkali disalah maknai, makanya kita harus hati-hati dan bisa menganalisisnya. Gimana cara menganalisisnya? Kita lihat contoh soal berikut. Nah, di sini kita baca contoh soal. With his friend, found the movie theater. Gimana cara menjawab soal ini? Kita ingat lagi skill 1 sebelumnya. Kita harus pastikan bahwa kalimat terdiri dari subjek dan verb. Apakah kalimat ini memiliki verb? Punya, yaitu found adalah verbnya. Apakah kalimat ini punya subjek? Ada, mungkin his friend adalah subjeknya. Benar atau tidak? His friend itu bukan subjek, tapi adalah object of preposition dari with. Nah, seperti ini kita harus hati-hati. Mana subjek yang benar-benar subjek dan mana yang bukan. His friend di sini itu bukan subjek, melainkan object of preposition dari preposition kata with. Sehingga kalimat ini tidak memiliki subjek. Dari keempat opsi jawaban, satu-satunya opsi yang bisa dijadikan subjek
adalah opsi B, yaitu he. With his friend, biasanya ada koma. He found the movie theater. Jadi, with his friend, he found the movie theater. Selanjutnya kita masuk ke skill 3, yaitu terkait dengan be careful of appositive. Apa sih appositive itu? Jadi appositive adalah kata benda yang menjelaskan kata benda yang lain. Biasanya appositive ini diapit oleh dua koma jika berada di tengah kalimat. Pada saat tes TOEFL banyak yang mengira bahwa appositive itu adalah subjek kalimat, padahal bukan ya. Jadi subjek ya subjek, appositive ya appositive. Nah, di sini struktur appositif memiliki dua pola. Yang pertama, appositif biasanya terletak sebelum atau sesudah kata benda lainnya. Lihat di sini, dimulai dengan koma. Contohnya, Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Nah, pada kalimat tersebut yang artinya bahwa Tom itu sebagai subjek dan a really itu bukan subjek ya, itu appositif karena dia itu datangnya setelah kata benda yang lain yaitu Tom. Di sini Tom sebagai kata benda atau subjek. Jadi a really good mechanic itu penjelasan ulang dari Tom. Lalu yang kedua, di sini appositif bisa di depan juga ya. Jadi posisi appositif itu bisa datang sebelum atau sesudah kata benda lainnya. Jadi kalimat yang pertama itu appositif datang setelah kata benda. Kalau yang kedua itu appositif datang sebelum kata benda. Jadi ya, cara untuk menentukan subjek atau appositif itu dengan melihat koma. Yaitu, kalau appositif posisinya berada setelah subjek, maka diapit oleh dua koma. Koma sebelum dan sesudah. Tapi jika appositif ada di depan sebelum subjek, maka setelah subjek itu tidak boleh ada koma. Nah, di sini ada dua contoh. Contoh yang pertama, bla bla bla, Kirk, is attending the lecture. Kirk itu adalah appositif karena diapit dua koma. Berarti yang harus kamu cari itu subjeknya. Kalau kita tidak tahu Kirk itu adalah appositif, maka kita tidak akan mencari subjek. Nah, di sini jawabannya yaitu my friend. Karena kata benda itu biasanya berbentuk orang atau benda. Lalu lanjut soal yang kedua. Bla bla bla, Sarah really misses her basketball shots. Nih, lihat komanya ada berapa. Ini komanya cuma ada satu, sehingga Sarah itu sebagai subjek. Jadi kita harus mencari appositifnya. Jadi jawabannya yang A, karena B dan C itu ada is, sehingga kata kerjanya double. Kalau yang D itu menjelaskan ulang tentang permainannya, bukan tentang seranya. Skill keempat yaitu be careful of present participle. Apa sih present participle? Present participle adalah bentuk ing dari sebuah verb. Contohnya seperti talking, playing, smoking, eating gitu ya. Nah, seperti yang kita tahu, present participle bisa berfungsi sebagai verb dan bisa berfungsi sebagai adjektif, kata kerja atau kata sifat. Dalam mengerjakan struktur TOEFL, seringkali kita bingung membedain kapan present participle berfungsi sebagai verb dan kapan present participle berfungsi sebagai adjektif. Gimana cara membedakannya? Caranya sangat simpel. Sebuah present participle menjadi verb atau kata kerja saat dia diikuti dengan be verb atau verb be. Contohnya ada seperti is, am, atau are. Ketika dia menjadi past tense, ada was, ada were. Kita lihat contoh kalimat di sini. The man talking to his friend. Di sini kita lihat ada present participle talking. Talking diikuti dengan be verb is. Ada is di sini. Oleh karena itu, present participle ini berfungsi sebagai verb. Gimana kalau present participle tidak diikuti dengan be verb? Ya berarti dia berperan sebagai adjektif, kata sifat. Contoh kalimatnya, the man talking to his friend has a bird. Pada present participle ini nggak ada be verb, nggak ada is, nggak ada am, nggak ada are juga yang mendampinginya. Oleh karena itu, dapat dipastikan present participle ini berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Terus, mana kata kerjanya pada kalimat itu? Kata kerjanya adalah has. Intinya simpel, ketika present participle diikuti dengan be verb, dia berfungsi sebagai verb, tapi ketika tidak, dia berfungsi sebagai adjektif. Kita lihat contoh soal ini. The child bla 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 playing in the yard is my son. Kebanyakan orang saat membaca kalimat ini akan mengira bahwa kata playing di sini berperan sebagai verb, sehingga kemungkinan akan memilih jawaban is atau was untuk melengkapi verb. Tetapi kedua jawaban ini salah, karena kata playing di sini bukan bagian dari verb.
Perlu kita perhatikan, di dalam kalimat ini sudah terdapat kata kerja lain yaitu is, sehingga kata playing di sini merupakan participle adjective. Pada kalimat ini sudah ada struktur subjek yaitu the child dan kata kerja is. Jadi kalimat ini tidak butuh lagi subjek atau kata kerja yang lain. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Struktur TOEFL skill 5. Be careful of past participle. Pada fungsinya, past participle dapat menjadi verb kata kerja atau adjektif kata sifat. Nah, dalam mengerjakan soal struktur TOEFL, kapan kita menggunakan past participle sebagai verb dan kapan kita menggunakan past participle sebagai adjektif. Nah, past participle akan menjadi verb jika diikuti dengan have atau be. Nah, contohnya, the family has purchased a television. The poem was written by Paul. Nah, kedua past participle ini berperan sebagai verb karena diikuti dengan have dan be. Nah, contoh lainnya, the television purchased yesterday was expensive. The poem written by Paul appeared in the magazine. Di sini past participle berperan sebagai adjektif atau kata sifat. Dia kata sifat karena tidak diikuti dengan have or be. Oke, sekarang kita coba bahas contoh soal skill 5. The package mailed at the post office will arrive Monday. Oke, langkah pertama kita cari dulu verb utamanya. Di sini ada will arrive. Will arrive sudah menjadi kata kerja utama karena will adalah modal. Setiap modal selalu diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Artinya kita nggak butuh verb lagi di depan. Sekarang kita lihat mailed. Mailed ini bentuk past participle yang bisa menjadi verb atau adjektif. Tapi karena kita sudah punya verb utama yaitu will arrive, berarti mailed bukan verb. Jadi dia berfungsi sebagai adjektif yaitu menjelaskan package. Sekarang kita cek pilihan jawabannya. Have salah karena bikin double verb, where juga bikin double verb, then kita tidak perlu objek, just benar karena hanya sebagai keterangan. Oke, kita kembali belajar struktur TOEFL skill 6. Use coordinate connector correctly. Pada skill 1-5 tadi, kita belajar menganalisis kalimat dengan hanya satu klausa. Nah, sekarang dimulai dari skill ke-6, kita belajar analisis kalimat dengan dua klausa atau lebih. Ketika sebuah kalimat memiliki dua klausa atau lebih, dia harus dihubungkan agar menjadi satu kesatuan. Nah, penghubungnya ini adalah coordinate connector. Dalam bahasa Inggris, apa aja sih itu konektor? Nah, contoh konektor itu ada and, but, or, so, yet. Sebenarnya ada banyak lebih dari ini. Kata ini dipakai untuk menyambungkan dua klausa agar menjadi satu kalimat utuh. Kita lihat contohnya. For example, Tom is singing and Paul is dancing. Nah, di sini ada konektor and yang menghubungkan klausa 1 dan klausa 2. Kata and digunakan untuk makna yang sama. Mereka sama-sama melakukan aktivitas. Tom bernyanyi dan Paul menari. Selanjutnya, Tom is tall, but Paul is short. Nah, but di sini digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang maknanya itu berbeda atau kontras. Tom tinggi, sedangkan Paul pendek. Nah, sekarang kita masuk ke soal TOEFL yang biasanya berkaitan dengan konektor. For example, a power failure occurred, the lamps went out. Kalau di bahasa Indokan, terjadi pemadaman daya, lampunya mati. Di sini kan ada dua klausa, tapi mereka belum padu, karena belum ada konektornya. Opsi A, then. Pada dasarnya, then itu adverb atau kata keterangan, sehingga kurang tepat kalau dijadikan konektor. Selanjutnya B, so. Apakah so bisa dijadikan konektor? Bisa, dan so digunakan ketika dua klausa itu menghasilkan makna cause effect atau sebab akibat. Jadi di sini tuh pas. Sebabnya terjadi pemadaman daya, lalu akibatnya lampunya mati. Jadi jawaban so itu jawaban yang paling tepat.
Sedangkan opsi C dan D itu salah karena letter dan next itu bukan konektor, melainkan kata keterangan atau adverb. Di sini kita melanjutkan skill 7 masih tentang kalimat multiple clausa. Clausa itu susunan dari subject dan verb. Minimal sebuah kalimat ada subject dan verb. Kalau dia lebih dari satu, misal 2 subject dan 2 verb, berarti harus punya konektor. Dan cara menggabungkannya ada banyak cara. Nah, tadi kita sudah dipelajari skill 6, kita pakai koordinat konektor. Nah, cara yang lain kita juga bisa pakai adverb time and adverb clause. Adverb time konektor digunakan untuk memberi keterangan waktu, sedangkan adverb clause digunakan untuk mengindikasikan penyebab. Meskipun adverb time dan adverb clause memiliki kata penghubung yang sama, yaitu misal science dan juga science, tetapi di sini memiliki arti yang berbeda. Bagaimana cara untuk mengetahui bahwa kalimat tersebut adverb time atau adverb clause itu dari kalimatnya? Selanjutnya di sini ada 2 struktur susunannya. Yang pertama, terdiri dari subject, verb, adverb connector, lalu subject dan verb. Contohnya ini. Teresa went inside because it was raining. Di sini Teresa sebagai subject, went sebagai verb, because itu sebagai adverb clause sebagai subjek kedua, dan juga was rain itu sebagai verb. Karena di sini adverb connector berada di tengah sehingga tidak perlu menggunakan koma untuk menggabungkan kedua klausa. Kalimat pertama ini masuk ke dalam adverb clause karena Teresa went inside because it was raining itu artinya Teresa masuk ke dalam karena hujan. Kata because menjadi kata karena, dikarenakan menjelaskan alasan Teresa masuk ke dalam. Lalu yang kedua, di sini adverb connector juga bisa di depan. Nah, apabila adverb connector berada di depan, maka kita harus menggunakan koma. Nah, di sini ada soal yang pertama, bla 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 was late, I missed the appointment. Di soal ini kita melihat ada kata was sebagai verb dan terdapat koma di tengah kalimat. Nah, kalau ada koma untuk penghubungan dua klausa, biasanya kita membutuhkan adverb connector dan juga subject. Kenapa? Karena yang sudah dijelaskan tadi bahwa susunan struktur itu ada 2. Nah, sehingga di sini kita menggunakan struktur kalimat yang kedua, yaitu adverb connectly, subject dan verb. Karena di sini sudah ada verb, maka yang kita cari adverb connected dan subject. Jadi jawabannya yang di Sanshi karena ada adverb connectly dan subject. Oke, kita lanjut belajar struktur TOEFL skill 8. Use other adverb connector correctly. Di skill 8 kita akan belajar tentang beberapa konektor lain yang bisa digunakan dalam tes TOEFL. Oke, di sini ada beberapa list adverb yang biasa digunakan sebagai konektor. Yang pertama ada condition, digunakan sebagai syarat. Yang kedua ada contrast, digunakan dalam pertentangan. Yang ketiga ada manner, digunakan untuk menjelaskan cara. Yang keempat ada place, yang menjelaskan lokasi kejadian. Nah, gimana sih cara penggunaan adverb connector dalam sebuah kalimat? Sebenarnya struktur penggunaannya sama dengan struktur konektor yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dia bisa digunakan di tengah untuk menggabungkan kedua klausa atau juga bisa digunakan di depan. Nah, di sini kita punya contoh sebuah kalimat, Bob went to school even though he feels sick. Bob pergi ke sekolah meskipun dia merasa sakit. Di sini ada adverb connector yaitu even though. Nah, dari 4 konektor tersebut, even though itu masuknya ke dalam kontras, yaitu digunakan dalam pertentangan. Bob pergi ke sekolah positif meskipun dia merasa sakit negatif. Strukturnya subject, verb, adverb connector, subject, verb. Nah, sekarang gimana kalau adverb konektornya itu dibawa ke depan? Strukturnya adverb konektor, subject, verb, subject, verb. Nah, subject verb yang dibawa adalah subclause-nya. Subclause dibawa dengan adverb konektor di depan.
sedangkan main clause-nya berada di belakang setelah koma. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya ya. You will get a good grade on the example provided bla bla bla. Nah, caranya kita harus menyamakan soal dengan struktur yang sudah kita pelajari tadi. Strukturnya begini: subject, verb, konektor di tengah, subject, verb, or konektor, subject, verb, subject, verb. Nah, pada soal ini, you sebagai subject, will get sebagai verb, provided sebagai adverb condition. Jadi, kalimat ini masih membutuhkan subjek dan verb. Dari 4 pilihan ini, yang benar adalah yang D, you study. You sebagai subjek dan study sebagai verb. I just had to let you know you're